Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok terakhir, yaitu dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang yang bernama Pak Tilam Rusmawan, Saya Wido dengan NIM 039. Jonathan Al-Rashid dengan NIM akhir 020. Nah, itu anggota kelompoknya. Sekarang mari kita saksikan presentasi dari kelompok 7 yang judulnya yaitu Perencanaan dan Desain Bengkel dan Laboratorium. Kepada kelompok 7 kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Untuk bab pertama kami ada pendahuluan dengan latar belakang dari perencanaan bengkel dan laboratorium sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran teknik mesin. Lingkungan kerja yang terencana mempengaruhi efektivitas pembelajaran, efisiensi kerja, serta keselamatan pengguna. Dan yang terakhir ada tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan ruang, kebutuhan teknologi terkini, dan pemenuhan standar internasional. Untuk tujuan dan manfaat kami memiliki yaitu tujuan yang pertama mendirikan fasilitas pembelajaran yang berbasis praktik, meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, mendorong inovasi desain dan teknologi, mendukung kurikulum teknik berbasis kompetensi, menyelaraskan pendidikan vokasional dengan industri. Untuk manfaatnya ada meningkatkan kualitas lulusan teknik mesin, meningkatkan efektivitas pengajaran dan penelitian, meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, menjamin keselamatan kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional dan biaya jangka panjang. Untuk ruang lingkupnya itu di bengkel konvensional ada mesin bubut, rise, dan bor. Untuk bengkel CNC ada milling dan turning CNC. Untuk bengkel fabrikasi ada pengelasan, pemotongan logam, dan perakitan. Untuk laboratorium material ada uji kekuatan, metalurgi, dan mikroskopi. Untuk standar nasional dan internasionalnya ada SNI, yaitu standar nasional untuk alat dan ruang kerja, OSHA untuk standar keselamatan kerja dari Amerika, ISO dari standar mutu dan manajemen internasional, DIN dan standar teknik dan keamanan dari Jerman. Bab 2, konsep dasar perencanaan bengkel dan laboratorium. Prinsip ekonomi, dan ketiga ada ergonomi, penyesuaian desain dengan manusia untuk kenyamanan dan efisiensi. Contohnya tata letak peralatan, posisi kerja netral, dan pencahayaan. Untuk ketiga, identifikasi risiko, SOP, penggunaan APD, pelatihan, keselamatan. Dan untuk fokus pada pencegahan kecelakaan dan menyakit akibat kerja, klasifikasi bengkel dan laboratoriumnya yang dasar untuk pemula, contohnya pengenalan alat tangan dan mesin dasar. Untuk menengah, untuk praktik lanjutan, contohnya pengelasan MIG, CNC, dan dasar. Untuk lanjut ada riset dan pengembangan dengan contoh material test lab dan kontrol otomatis. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana tools ada alat tangan, alat ukur, dan perlengkapan kerja. Untuk mesin ada konvensional dan CNC disesuaikan dengan kebutuhan praktik. Untuk ventilasi ada penting untuk keselamatan, terutama di ruang pengelasan atau lab kimia. Untuk bagian tata cahaya, penerangan memadai untuk menghindari kecelakaan kerja. Dan untuk studi kasusnya perbandingan desain, analisis desain dan tata letak bengkel atau lab dari berbagai institusi seperti Politeknik Negeri, Universitas Teknik, sekolah vokasi, dan fokusnya efisiensi ruang, pemenuhan standar, dan pemanfaatan teknologi. Baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan untuk bab 1 dan bab 2 ya. Dijelaskan bab 1 dan bab 2. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk mengenai bab 1 dan bab 2 tadi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kami persilakan kepada pemateri untuk melanjutkan presentasinya. Selanjutnya bab 3, perencanaan layout dan tata ruang. Untuk pengertiannya, perencanaan layout adalah proses pengaturan fasilitas fisik seperti mesin, peralatan, area kerja, penyimpanan dalam suatu ruang kerja untuk menciptakan susunan yang teratur, efektif, efisien. Menurut Futter, layout adalah cara untuk mengatur elemen fisik agar mendukung kelancaran alur kerja dan kenyamanan kerja. Untuk fungsinya sendiri, di sini ada 5 contoh. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, memaksimalkan ruang. Dan yang kelima, fleksibel terhadap perubahan.
Untuk hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan layout yaitu yang pertama kedekatan atau proximity, menempatkan area kerja yang saling terkait dan berdekatan. Kedua, arus atau flow proses, mengatur alur kerja agar logis dan efisien. Yang ketiga, pemanfaatan ruang space utilization, maksimalkan luas area yang tersedia. Untuk yang keempat, keamanan dan kenyamanan kerja, memperhatikan keselamatan operator dan lingkungan kerja. Untuk faktor yang mempengaruhi layout, yang pertama ada jenis karakteristik produk. Jenis dan karakteristik produk menentukan tata letak yang dipilih produk sebesar produk besar, berat, atau bentuk khusus yang memerlukan penataan berbeda dengan produk kecil. Selain itu, apakah produk itu standar, custom, batch, atau massal akan menentukan penggunaan produk layout, proses layout, atau fixed position layout. Untuk yang kedua, volume dan variasi produksi. Produksi massal dengan variasi rendah biasanya memilih produk layout, sementara produksi dengan variasi tinggi dan volume kecil lebih cocok menggunakan proses layout atau cellular layout. Yang ketiga, proses kerja dan urutan operasi. Setiap jenis produk memiliki urutan proses produksi tertentu. Tata letak harus disusun agar proses kerja berjalan lancar sesuai urutan tersebut tanpa hambatan, meminimalkan waktu tunggu dan mempercepat aliran produksi. Posisi mesin, peralatan, dan area kerja harus diatur agar prosesnya lebih efisien. Untuk selanjutnya, contoh jenis-jenis layout. Yang pertama di sini ada produk layout, adalah jenis tata letak di mana fasilitas produksi mesin dan peralatan disusun mengikuti urutan proses produksi dari awal hingga akhir secara linear. Biasanya digunakan untuk produksi massal atau produk standar dalam jumlah besar. Untuk selanjutnya yaitu proses layout. Proses layout adalah metode penataan fasilitas produksi mesin dan peralatan kerja yang disusun berdasarkan jenis proses atau fungsi yang sama dalam satu area atau departemen tertentu. Dalam sistem ini, mesin-mesin yang memiliki fungsi serupa dikelompokkan dalam satu bagian tanpa memperhatikan urutan proses produksi suatu produk. Untuk yang ketiga, fixed position layout. Pada layout ini, produk tetap berada di tempat, sementara mesin, peralatan, dan tenaga kerja yang mendatangi produk untuk menyelesaikan proses produksi. Untuk yang keempat, cellular layout. Proses layout adalah metode penataan fasilitas produksi mesin dan peralatan kerja yang disusun berdasarkan jenis proses atau fungsi yang sama dalam suatu area atau departemen tertentu. Dalam sistem ini, mesin-mesin memiliki fungsi serta dikelompokkan dalam satu bidang tanpa memperhatikan urutan proses produksi suatu produk. Untuk kesimpulannya, layout yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Kemudian faktor perencanaan harus disesuaikan dengan jenis produksi dan fasilitas. Yang ketiga, tata ruang laboratorium harus memperhatikan standar luas, jarum simulasi, dan aspek ketiga. Untuk kesimpulan yang keempat, proses kerja harus diurutkan agar aliran material lebih lancar. Baik, lanjut ke bab keempat, kriteria pemilihan mesin konvensional atau CFC. Sini di dalam pembelajarannya, yang pertama, memahami perbedaan karakteristik mesin konvensional dan CNC. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor dalam pemilihan mesin produksi. Yang ketiga, menentukan kriteria pemilihan mesin sesuai kebutuhan bengkel atau lab. Yang keempat, menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis mesin. Baik, untuk mesin konvensional adalah mesin perkakas yang dioperasikan secara manual tanpa kontrol numerik mesin komputer. Ininya mengoperasikannya manual oleh operator, fleksibel untuk pekerjaan sederhana, ketelitiannya bergantung pada skill operator, dan investasi awal dan biaya perawatannya lebih murah. Untuk contohnya di sini seperti mesin bubut manual, mesin press manual, dan mesin perawatannya. Untuk selanjutnya mesin CNC. Mesin CNC atau komputer numerical control adalah mesin yang dikendalikan melalui program komputer untuk menghasilkan produk dengan presisi tinggi. Untuk ciri-cirinya, operasinya otomatis menggunakan program, akurasi dan ketelitiannya konsisten. Untuk produksi massal lebih efisien dan biaya investasi maintenance-nya lebih tinggi. Untuk contohnya ada CNC milling dan tuning. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan mesin. Yang pertama, jenis produk.
sederhana atau kompleks. Jika membutuhkan benda yang sederhana cukup menggunakan mesin bubut manual. Jika butuh yang kompleks menggunakan CNC. Untuk yang kedua, volume produksi skala kecil, menengah atau massal. Untuk yang ketiga, tingkat presisi, ketelitian produk yang diinginkan. Untuk yang keempat, biaya investasi dan operasional. Untuk yang kelima, sumber daya manusia dan kesediaan operator yang terampil. Untuk yang keenam, fleksibilitas produksi dan kemudahan penyesuaian produk. Untuk kriteria pemilihan mesin konvensional, yang pertama cocok untuk produksi kecil atau prototipe. Biaya awalnya lebih rendah, perawatan mudah, tidak memerlukan software atau program khusus, ketelitian menyesuaikan keterampilan operator. Untuk kriteria pemilihan mesin CNC, yang pertama cocok untuk produksi massal, presisi dengan akurasi tinggi, dapat membuat peredam berbentuk kompleks, proses cepat dan lebih efisien. Untuk perbandingannya di sini bisa dilihat. Untuk kesimpulannya, pemilihan mesin harus sesuai kebutuhan produksi, biaya, SDM, dan presisi. Untuk kesimpulan kedua, mesin konvensional lebih cocok untuk produksi sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, mesin CNC unggul untuk produksi massal dengan hasil akurat. Yang keempat, kombinasi keduanya bisa jadi solusi optimal di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baiklah teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan dari bab 4 dan bab 5 ini? Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Gimana? Masih belum? Oke. Karena kan belum ada pertanyaan, silakan dilanjut ke materi untuk melanjutkan presentasinya. Kemudian bab 5, sistem utilitas dan keamanan. Tinjauan pembelajaran. Pertama, memahami konsep dan fungsi sistem utilitas. Yang kedua, mengidentifikasi komponen sistem keamanan di bengkel toilet. Yang ketiga, menyusun perencanaan K3 yang aman dan efisien. Definisi sistem utilitas. Sistem utilitas adalah fasilitas penunjang operasional bengkel atau toilet. Artinya sistem utilitas ini itu semua fasilitas yang dibutuhkan supaya aktivitas di bengkel atau laboratorium bisa berjalan tanpa hambatan. Tanpa utilitas yang baik, operasional akan terganggu. Yang kedua, berfungsi memastikan aktivitas berjalan lancar, nyaman dan aman. Sistem utilitas memastikan pekerjaan bisa dilakukan secara efisien, pekerja merasa nyaman dan risiko bahaya diminimalkan. Kemudian meliputi kelistrikan, kecahayaan, ventilasi, air bersih hingga jaringan komunikasi. Cakupan utilitas sangat luas, listrik untuk operasional mesin, pencahayaan untuk visibilitas kerja, ventilasi untuk sirkulasi udara, air bersih untuk pendinginan dan kebersihan, serta jaringan komunikasi untuk konektivitas data dan keamanan. Kemudian komponen sistem utilitas, sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan berfungsi mendistribusikan daya listrik ke seluruh peralatan dan mesin di bengkel secara aman dan stabil. Harus dirancang sesuai kapasitas beban kerja agar tidak terjadi overload. Dilengkapi grounding untuk mencegah sengatan listrik serta MCB atau LCB guna memutus arus jika terjadi korsleting atau arus bocor. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan berperan penting dalam menciptakan area kerja yang terang, nyaman, dan aman. Setiap ruang memiliki standar tingkat pencahayaan berbeda dengan aktivitasnya. Misalnya, ruang mesin CNC membutuhkan intensitas cahaya lebih tinggi. Kemudian ventilasi dan tata udara. Ventilasi berfungsi mengatur sirkulasi udara agar selalu tetap sejuk, bersih, dan bebas polusi. Sistem ini penting untuk menghilangkan asap, debu, dan gas berbahaya dari proses kerja. Dapat menggunakan exhaust fan, sistem ventilasi mekanis, atau AC agar suhu dan kualitas udara tetap terkendali. Kemudian sistem keamanan bengkel. Yang pertama, keamanan kebakaran, meliputi alat pemadam atau APAT, jalur evakuasi, alarm, dan pelatihan. Yang kedua, keamanan peralatan, penggunaan kunci, kontrol akses, dan perawatan berkala. Yang ketiga, keamanan lingkungan kerja, yang terdiri dari lampu K3, alat pelindung diri atau APD, dan SOP kerja. Kemudian sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang diterapkan di lingkungan kerja untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan menciptakan kondisi kerja yang aman serta sehat. Kemudian tujuan melindungi keselamatan tenaga kerja,
siswa dan pengunjung di bengkel, mencegah kecelakaan kerja, kerusakan alat, dan pencemaran lingkungan. Kemudian memenuhi standar peraturan pemerintah dan internasional seperti ISO 45001. Kesimpulan, sistem tas penting untuk kelancaran aktivitas bengkel. Kemudian sistem keamanan wajib berencana untuk mencegah risiko. Manajemen K3 harus diterapkan sistematis dan konsisten. Peralatan, instalasi, dan lingkungan harus memenuhi standar keselamatan. Kemudian sistem utilitas dan keamanan mendukung pembelajaran produktif dan aman. Apakah ada pertanyaan untuk bab 5? Baiklah teman-teman, ada pertanyaan untuk bab 5 dan bab 5 dapat bab 6 atau bab 5? Tapi maju. Untuk bab 5 ya. Bab 6. Evaluasi dan pengembangan bengkel laboratorium. Tinjauan pembelajaran. 1. Memahami arti evaluasi dan pengembangan bengkel atau lab. 2. Mengetahui aspek-aspek yang perlu dievaluasi seperti ruang, alat, keselamatan. Yang ketiga, menyadari pentingnya pengembangan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, memahami perlunya kerjasama semua pihak dalam pengelolaan bengkel atau lab. Yang kelima, mampu berpikir sistematis dan menyusun solusi pengembangan yang tepat. Kemudian tujuan evaluasi bengkel atau lab. Yang pertama, mengetahui kondisi aktual fasilitas dan peralatan. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, menjamin keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan berbasis praktik. Kemudian aspek yang dievaluasi. Yang pertama, fisik, meliputi kondisi bangunan, ventilasi, dan pendayaan. Yang kedua, peralatan, meliputi kelayakan alat yang dipakai, kecanggihan, kesesuaian dengan standar industri. Yang ketiga, K3, yang meliputi sistem keselamatan kerja atau untuk diri dan prosedur darurat. Kemudian terakhir, pembelajaran, meliputi metode yang digunakan dan integrasi teori praktik. Kemudian strategi pengembangan bengkel atau laboratorium. Yang pertama, modernisasi alat dan mesin sesuai teknologi terbaru. Yang kedua, penataan ulang tata ruang untuk efisiensi kerja. Yang ketiga, peningkatan kemampuan guru dan teknisi melalui pelatihan. Yang keempat, penyusunan prosedur kerja yang lebih sistematis dan aman. Kemudian prinsip pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan tidak bersifat sekali jadi, melainkan tetap terus menerus. Kemudian yang kedua, harus adaptif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan industri. Yang ketiga, melibatkan semua pihak dari manajemen, pendidik, teknisi, dan siswa. Kemudian dampak evaluasi dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran praktik. Yang kedua, menjamin kesiapan lulusan menghadapi bidang kerja. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang aman dan produktif. Yang keempat, menjadikan bengkel atau lab sebagai pusat inovasi dan keterampilan. Kesimpulan, yang pertama, evaluasi dan pengembangan adalah bagian penting dari manajemen bengkel atau lab. Yang kedua, harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, sudah kita saksikan materi dari presentasi kelompok 7. Dari semua presentasi materi yang telah dicobakan tadi, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 7 para teman-teman sekalian? Apabila tidak ada, mungkin cukup sekian untuk presentasi pada hari ini. Pada kelompok 7 kami ucapkan terima kasih. Mari kita kasih aplaus dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sebagai apresiasi sebagai